Selamat datang di pertemuan kedua materi pemrograman web mobile. Topik pada materi kedua ini adalah media query, RWD image, kemudian RWD video, RWD framework. Yang pertama, media query. Media query ini merupakan sebuah teknik yang diperkenalkan dalam CSS3. Jadi seperti yang saya jelaskan pertemuan sebelumnya, kita akan lebih banyak menggunakan CSS dan JS-nya. Mungkin JS-nya sedikit, yang banyak CSS-nya. Kemampuan CSS3 di sini sudah sangat bagus ya untuk saat ini. Kita bisa menggunakan pengkondisian if seperti dalam pemrograman, dalam PHP dan juga JS. Namun di sini CSS3 itu hanya memberikan kondisi bagaimana browser harus melakukan rendering atau menampilkan objek di layar pada halaman untuk viewport yang telah diatur lebarnya dengan CSS. Ini contoh coding CSS yang dipakai untuk memerintahkan browser ketika lebarnya ukurannya 960 pixel atau kurang, maka dijalankan script, kemudian atur lebar sesuai script. Dalam contoh ini lebar wrappernya diatur menjadi 96% saja dari lebar layar, sedangkan kontennya diatur agar lebarnya hanya 66% saja dari lebar layarnya. Dan untuk sidebarnya lebarnya 30%. Ini contoh codingnya seperti ini, silakan diamati. Sangat sederhana ya. Untuk penggunaan media query sendiri, apabila kita ingin menggunakan media query, pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah desain pertama yang dibuat untuk perangkat mobile. Ya, yang pertama itu untuk mobile, paling atas. Kemudian kedua tablet jika ada, kemudian terakhir desktop. Kalau ada di tengah-tengahnya, masukkan lagi. Di sini untuk contohnya kita bisa menggunakan apa yang disebut sebagai breakpoint. Ini contohnya ya. Jadi untuk baris pertama, 3 baris pertama ini class, call, dan width 100% ini dipakai untuk mobile phone. Kemudian untuk desktop kita membaginya menjadi lebar layar itu dibagi menjadi 12 kolom, dan masing-masing kolom ditentukan seperti ini ya. Yang kolom yang pertama 8,33% dan seterusnya sampai kolom 12 100%. Contoh ini dipakai untuk menambahkan breakpoint antara layar smartphone dan desktop. Ini ya, seperti tadi 3 baris pertama ini untuk smartphone, baris berikutnya mulai dari media only screen sampai terakhir itu untuk desktop. Kemudian selain itu kita bisa mendapatkan breakpoint lagi untuk perpindahan dari smartphone ke tablet dan dari tablet ke desktop. Cukup dengan menambahkan coding seperti ini di antara kedua blok tadi. Nah ini untuk tablet kolomnya tetap 12. Jadi untuk mengubah ukuran kolom Anda bisa langsung mengeditnya di bagian ini. Satu-satunya perbedaan adalah media only screen di sini adalah minimum width-nya adalah 600 pixel ini untuk tablet. Lihat juga file yang disertakan ya, silahkan dilihat. Saya menyertakan file untuk contohnya. Berikutnya RWD images. Pada saat menampilkan gambar untuk halaman web, ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah tentu saja adalah properti lebar atau width untuk menentukan lebar gambar yang ditampilkan. Ini IMG itu image, kemudian width 100%, hide auto. Di sini jika properti width yang dituliskan di sini di-set menjadi auto seperti di atas, maka gambar akan responsif, dalam artian gambar tersebut akan berubah ukuran sesuai dengan ukuran layar. Akan tetapi cara ini tidak selalu baik karena ada kemungkinan gambar akan pecah pada saat ditampilkan di layar resolusi tinggi. Contohnya kita tampilkan gambar dengan ukuran lebar dan tinggi itu misalnya 500 pixel. Kemudian
ditampilkan di layar desktop dengan ukuran HD atau 1080. Itu 1980 kali 1080 pixel ya. Jadi ukurannya resolusinya tinggi, layarnya besar, pasti akan pecah. Nah, ini untuk mengatasi hal ini kita dapat menggunakan properti max width, yang artinya gambar tersebut akan diperkecil jika ukurannya lebih besar dari layar, namun tidak akan diperbesar melebihi ukuran gambar aslinya. Jadi kalau aslinya 500 pixel ditampilkan di 1900 pixel, itu dia tetap akan menggunakan space 500 pixel, tidak di stretch menjadi 1980 pixel. Kemudian untuk background image, gambar background juga dapat diatur agar responsif. Kalau kita bikin web, mungkin kita ingin menampilkan background image, tapi secara umum saya tidak menyarankan Anda menampilkan background image di web karena kesannya sudah agak jadul ya, dan agak sedikit norak lah. Untuk background sebaiknya sesuai dengan kriteria desain modern, kita menggunakan warna polos, atau Anda cari aja warna background untuk warna background di Google Material Design. Namun jika Anda ingin menggunakan background image, ada beberapa properti yang bisa dipertimbangkan, ada dipelajari. Di sini jika properti background size diset menjadi contain, maka background akan responsif, namun aspek rasio itu ukuran proporsional ya antara lebar dan tinggi akan tetap. Ini contohnya seperti ini, width 100%, ini 400% dan seterusnya. Namun jika background size-nya ditentukan 100%, maka gambar tersebut akan menutup seluruh bagian layar, dan seperti tadi akan terjadi stretching, sehingga misalnya Anda punya gambar dengan perbandingan layar 4:3, misalnya gambarnya ukuran 640 kali 480 itu, atau 800 kali 600 itu bandingan 4:3, kemudian ditampilkan di layar widescreen, misalnya lebarnya 1366, tingginya 768. Itu apabila di propertinya di properti background size-nya 100, maka gambar itu akan ditampilkan memenuhi layar. Jadinya gambarnya akan terlihat melebar. Orang yang kurus akan terlihat agak gendut. Gitu. Jadi mungkin tidak proporsional. Kemudian terakhir, jika background size-nya ditentukan cover, maka gambar akan menutup seluruh bagian layar, namun tetap mempertahankan proporsi lebar dan tingginya. Contohnya seperti ini. Ini menggunakan background size-nya cover. Berikutnya untuk RWD video, secara umum metode yang dipergunakan untuk menampilkan video sama dengan metode untuk menampilkan gambar, karena memang video itu adalah gambar yang bergerak. Di sini saya menyertakan sebuah file HTML. Ini cuma HTML-nya aja. Kemudian silahkan Anda menggunakan file video sendiri untuk meminimalkan ukuran download Anda. Karena mungkin kalau saya beri video itu Anda nggak suka, video apa ini? Silahkan Anda pakai video sendiri, kemudian Anda jalankan dan lihat hasilnya. Kemudian yang terakhir, sedikit sekali materinya ya, ada RWD framework. Ini pada saat ini ada banyak sekali framework CSS yang dapat langsung dipergunakan. 2 di antaranya yang akan dipergunakan dalam materi-materi selanjutnya, seperti yang Anda kerjakan sebagai tugas pertemuan pertama adalah Bootstrap dan Materialize CSS. Dan sebagai tambahan untuk Bootstrap sendiri itu ada software namanya Bootstrap Studio. Jadi kita sudah dapat frameworknya, nggak perlu ngetik aneh-aneh, nggak perlu ngetik panjang-panjang. Itu bahkan ada Bootstrap Studio, kita tinggal drag and drop aja sudah jadi. Tapi tentu saja untuk interaktifnya kita masih perlu menggunakan coding ya. Itu mungkin cukup sekian teori untuk media query, RWD images, RWD videos, dan RWD framework.
Untuk tugas silakan buka di assignment. Sekian dan terima kasih.